Coba tanya sejarahnya. Gimana Pak sejarahnya itu Pak? Saya tadi kurang paham Pak. Oh, ini kok gambarnya kuda semua. Iya, soalnya kita semua zebra. Atta House ya. Iya. Pak gimana Pak sejarahnya Pak? Ya, ini kan dulu untuk apa itu beribadah, tujuan dibangunnya candi. Untuk dipersembahkan seorang raja. Terus untuk meditasi. Karena akibat alam, akhirnya ini ditinggalkan umat Buddha. Oh berarti buat beribadah umat Buddha. Kalau Prambanan umat Hindu. Iya. Sekarang masyarakatnya Muslim semuanya. Mayoritas 90%. Jadi kalau setiap bulan Mei umat Buddha baru datang ke sini. Masih banyak juga tak? Masih dari penjuru dunia karena ini Mekahnya Buddha itu di sini. Budaya Indonesia. Ya. Buddha dunia. Kalau Islam di Mekah, kalau Buddha di sini. Di Indonesia. Seluruh dunia. Nah ini, jadi ya sampai sekarang ini Borobudur menjadi dead monument. Dead monument itu apa maksudnya? Monumen mati. Karena pernah dilupakan umat Buddha itu 1000 tahun lamanya. Kenapa bisa dilupakan? Ya karena gempa, karena Merapi meletus, ini jadi terkubur. Sehingga rediscovery itu Thomas Raffles yang menemukan Borobudur, orang Inggris malah yang menemukan. Sebenarnya yang menemukan itu Pak Paimin, petani kampung sebelah, waktu mencangkul menemukan satu potong batu berukir sampai ke telinga gubernurnya itu Raffles sebagai gubernur di Jawa ini. Yang sekarang Pak Ganjar itu yang pertama Raffles gubernur Jawa. Jadi kalau pelajaran nanti Raffles yang disebut pertama kali kan sebagai gubernur di Jawa. Karena setelah Inggris kalah dengan Belanda, akhirnya Raffles menemukan Pulau Singapura. Itu juga Raffles. Di Bogor menemukan bunga Rafflesia arnoldi atau bunga bangkai. Di Bengkulu juga. Di Bengkulu ya. Bengkulu juga. Setelah ditemukan, dilanjutkan oleh Cornelius Doodman, orang Belanda. Belanda inilah yang membersihkan tanah-tanah itu sampai 2 bulan lamanya. Dibantu masyarakat sekitar ini. Borobudur ini 200 orang. Waktu koloni Belanda, masyarakat ini dibebaskan dari pajak tanah. Karena dulu Belanda mainnya pajak. Iya. Setelah dia dibebaskan pajak, sehingga ini sekarang masuk dikomersikan oleh Belanda waktu dulu. Jadi orang Inggris datang, orang mana saja di sini harus ngasih uang yang ke laki Buddha yang disentuh-sentuh itu, tahu ya? Di candi ada satu patung Buddha yang katanya harus menyentuh ke situ. Itu sebenarnya idenya orang Belanda. Itu ikon candi itu ya itu, yang sehingga kita nggak boleh masuk itu. Yang memasukkan tangan itu loh. Iya, ada. Ya, kan ini nggak bisa naik itu karena pandemi. Iya. Nah, kalau bisa menyentuh itu, terus orang itu ninggal uang di situ. Nah, sore hari nanti oleh kenil-kenil Belanda ini dikumpulkan untuk gaji itu. Nah, ini jadi sampai sekarang ini jadi mitos itu. Itu ikon. Nah, di sini ada salah satu ikon yang namanya Laki Buddha, itu seperti itu. Buddha yang memberi kebentungan, sehingga kalau di sini harus menyentuh yang namanya Laki Buddha. Nah, yang di 3 teras ini 8. Jadi Borobudur ini sampai sekarang ini masih menjadi warisan budaya dunia. Bukan Seven Wonder lagi. Yang Seven Wonder adalah Pulau Komodo. Iya. Indonesia cuma punya satu Pulau Komodo yang Seven Wonder. Dulu ini masuk 7 kayak setelah pollingnya kalah karena Seven Wonder ditentukan dengan polling SMS, sehingga ini kalah karena Seven Wonder itu berganti-ganti terus. Terus berganti. Ya. Kalau heritage ini jelas ditentukan oleh Badan Dunia UNESCO 592 ini nomornya. 1991 tercatat di UNESCO sana. Sehingga Borobudur ini digunakan upacara Waisak setiap tahun sekali bulan Mei. Karena Buddha lahir bulan Mei, Buddha meninggal bulan Mei. Kalau Islam Maulud Nabi seperti itu.
Bapak sendiri orang Muslim atau orang Buddha? Muslim saya. Oh. Nah, inilah masih terjaga sekali. Besok Desember ini sedang diwacana bisa naik ke candi dengan pengunjung dikasih 3 fasilitas. Yang pertama serandal upanat, serandal khusus naik candi, sehingga nanti sepatu pengunjung diganti dengan serandal itu, terus bisa dibawa pulang serandal itu. Serandal ini sendal maksudnya ya Pak? Ya sendal itu, yang khusus karena sudah disetting agar batunya itu tidak akan terkikis, karena dengan sepatu yang macam-macam seperti ini akan mengecil batunya itu, sehingga Borobudur ini dijaga sekali pelestariannya. Ya karena yang kedua dikasih batik. Terus pemandu wisata harus pakai pemandu wisata karena apa? Vandalisme itu yang lebih dominan karena manusia. Selfie naik dinding-dinding candi, coret-coret, runtuh, merokok, sembunyi-sembunyi itu enggak boleh kan. Jadi harus pakai, karena apa? Borobudur itu disusun hanya kayak interlocking saja. 2 juta potong batu ini dari Gunung Merapi hanya saling mengunci saja. Ini contohnya kalau kita lihat dengan jelas sekali. Nah, inilah dinasti Sailendra membangun Candi Borobudur dengan cara interlocking system atau puzzle tanpa perekat apa. Ini, terus ini. Ini lobsternya itu ini, ekor burung namanya. Jadi bentuknya seperti ekor. Ini yang dinding-dinding candi seperti ini. Tapi beneran dari sana? Oh iya, ini replika bangunan sekarang tapi modelnya abad ke-8. Gaya susunannya lah ini. Lock ya, jadi saling mengunci saja ini Mbak. Nggak ada semen ya intinya. Nggak ada semen. Baru restorasi pertama Belanda, Van Erp itu pakai semen menyambung batunya. Selesai 1911, Indonesia belum merdeka karena 45 baru merdeka. Dia mengucurkan dana sampai 100.000 gulden untuk bangunan candi itu, resto pertama. Sehingga kalau pakai semen, kalau terjadi gempa bisa cracking, pecah. Kalau ini ada dedang sehingga geser-geser saja. Jadi lebih smart yang pakai ini. Karena apa? Borobudur ini dekat dengan 4 gunung. Zaman dulu masih aktif, Merapi, Merbabu, Sumbing, Sindoro, dekat sekali. Kalau terjadi letusan pasti ada gempa. 2010, 2006 juga gempa dulu sebelum meletus. Sehingga dikhawatirkan seperti itu, teknik penyambungan batu dengan interlocking. Karena yang kedua UNESCO itu sudah pakai glue, pakai lem. Itu 10 tahun. Yang Belanda 4 tahun. Biayanya 25 juta US dollar. Untuk karena menyambung batu sudah pakai lem yang UNESCO. UNESCO itu dibongkar semuanya. Terus dinding candi itu dicor. Terus disusun ulang gitu. Karena apa? Air itu faktor problem bagi UNESCO. Air itu kalau menyentuh bukit, lama-lama bukitnya erosi akan miring dinding itu. Sehingga dibongkar, dicor, terus dibuatkan saluran air pipa sebesarnya ada 100 pipa untuk pembuangan air hujan. Jadi itu sampai sekarang berdiri kokoh itu karena dinding itu sudah dicor, terus dikasih saluran air. Kalau tidak pasti miring karena air menyentuh bukitnya itu tidak kuat menahan berat candi. Pasti ada kemiringan, sehingga sekarang ini dicor setiap lantai. Sekarang tingginya 35 meter karena puncak candi tersambar. Sekarang dikasih penangkal kecil. Ya emang ngurang ya Pak ya kalau? Ya 7 meter itu. 7 meter? Ya, dulu 42 meter, sekarang 35 meter. Ya 1986 itu tersambar. Setelah resto pertama itu 86 tersambar. Ngurang 7 meter gara-gara petir ya? Ya petir itu. Kalau ini posisi tangan Buddha Mas ini. Ada 6 di candi posisi tangan Buddha. Tadi kalau paham di sisi timur ini adalah bumi Spar Samudra. Tangannya Buddha dijulurkan ke bumi, Mbak. Semuanya yang hidup pasti akan kembali ke bumi. Pasti. Kecuali avatar. Api-api, air-air, udara-udara. Ini adalah dharma.
Buddha cara itu offering atau memberi untuk menolak semua apa yang akan menimpa dirinya sendiri itu dengan cara dharma atau sedekah dharma, berdharma memberi. Yang itu adalah Amitabha, sisi barat itu Amitabha, bertapa. Ya, bertapa. Ya, yang keempat ini tidak ada, ini adalah menolak bahaya, protect. Kayak nggak ada ininya. Ya, yang di sisi utara. Yang dinding tingkat 5 ini mengajar. Buddha mengajar 3 ajaran Buddha. Buddha Dharma Sangha, ada 3 ajaran Buddha. Yang ini adalah memutar roda dharma. Dharma manusia diputar atau dharma cakra mudra. Manusia itu kadang bahagia, kadang sengsara. Sehingga ini hokinya orang Cina itu 8. Angka 8. Infinite ini. Tidak terputus. Jingzang. Kalau ajaran Buddha ini 8 ajaran Buddha, Mbak. Ini Buddha setelah bertapa mendapatkan 8 ajaran Buddha. 1. Pikiran benar. 2. Perkataan benar. Hidup yang benar, hubungan yang benar, meditasi yang benar, perasaan. Semuanya ada 8 ajaran Buddha. Ya. Di sini Buddha digambarkan telinganya panjang, mulutnya kecil. Buddha banyak mendengar, bukan banyak bicara. Beda dengan para politikus, mulutnya besar, kupingnya kecil. Tidak banyak benar. Ini filsafatnya tinggi sekali. Karena dia bertapa sampai 35 tahun tidak makan, tidak minum. Dia hanya makan vegetarian saja, sayur-sayuran saja. Ya. Sehingga dia berprinsip manusia itu kalau semakin banyak makan daging, nafsunya akan tinggi. Tapi kalau makan sayur saya akan terkontrol. Umpamanya Mbak makan daging kambing 1 bulan, nanti darahnya akan naik, kolesterol akan naik, amarah akan naik. Tapi kalau makan vegetarian akan terkontrol. Buddha karena reinkarnasi itu sampai 505 menjelma menjadi binatang. Yang pertama kali dia reinkarnasi adalah gajah putih, white elephant. Waktu Dewi Maya itu tidur di istana, Dewi Maya itu memimpikan gajah putih. Gajah itu masuk ke rahimnya. Jadi Dewi Maya itu hamil hanya lewat mimpi saja. Ibunya Buddha itu. Ternyata itu Buddha. Ternyata dia hamilnya itu lewat dream atau mimpi. Karena setelah dia mimpi, dia tanya kepada suaminya Raja Sudodana, dia tidak bisa menebak kabir impian sang putri tadi. Istrinya akhirnya mengundang Brahmana untuk menebak. Istri kamu hamil ternyata lewat mimpi saja. Dia hamil 11 bulan. Tidak normal hamilnya itu, kan normal 9 bulan 10 hari. Dia 11 bulan. Jadi Buddha ini orang Indonesia artinya ya? Enggak ya? Orang India. Orang dia ya? Jadi setelah dia dilahirkan, dia bisa berjalan. Siddhartha itu namanya Siddhartha, Siddhartha Gautama. Sampai 7 langkah dia berjalan karena 11 bulan ibunya hamil. Waktu 7 bulan ibunya hamil bisa menyembuhkan orang sakit dengan sentuhan tangan saja. Ibunya. Sudah ada keanehan di dalam perut. Setelah dilahirkan dia berjalan, setiap telapak kaki ditumbuhi bunga teratai atau bunga lotus sampai 7 langkah. Sehingga 7 itu artinya pitulungan atau pertolongan kalau Jawa. Kalau istri di 7 bulan nih kalau di Jawa, kalau hamil. Ada 7 langit, ada 7 lapis bumi. Manusia ada 7 lubang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau 2 ini tertutup, susahnya minta ampun ini. Nah ini 7 keberuntungan kita. Ya, laki 6. Kalau Cina 8, kalau Buddha 7. Itu. Sehingga ini rambut Buddha ini menggambarkan gambarannya Mahayana. Ini keritingnya ini kalau naik Candi Borobudur belok ke kanan gini. Searah jarum jam. Pradaksina namanya. Tapi kalau mengitari Ka'bah itu ke kiri, beda. Karena ini melawan setan, ini menghormati roh suci. Kalau di sini ini prasamya, ini pradaksina. Rambut singa pun keritingnya ke kanan ini. Kalau lihat, karena singa kendaraan Buddha menuju ke nirwana atau surga itu. Ini singa. Rambutnya ini, keritingnya ini. Ini yang mininya ya, singa mini. Ya, ini adalah
kendaraannya. Padahal singa itu dari Afrika, Indonesia harimau, India juga. Ini datang ke kerajaan Kapilawas itu respect kepada Siddhartha waktu lahir, sehingga dia dianggap binatang suci. Karena Hindu itu sapi ini. Kalau Hindu sapi. Nah ini Nandi, ini sapi, ini Mahesa. Ini Mahesa Suramandini, ini istrinya Dewa Siwa, tangannya 8. Oh iya. Ibunya Ganesha ya ini, yang Iya. anak kepala gajah. Ini. Jadi ini pegang senjata semuanya. Kalau di Prambanan, Siwa itu kendaraannya lembu, Brahma itu angsa, Wisnu itu Garuda. Nanti kalau ke Prambanan ada 3 kendaraan dewa di sana. Kalau Borobudur singa ada tadi. Ada. Ya. Ini di sini ada Ganesha juga. Nah, tahun 1985 ini terjadi peledakan bom oleh teroris. Ini karena manusia. Jadi kerusakan candi karena manusia ya. 1 dicuri, 2 peledakan bom ini. Ini vandalisme. Yang dicuri itu apa? Kepala Budanya. Kan banyak kepala Buddha yang hilang. Iya, Nah ini malah jadi kayak gini. 247 kepala Buddha ada dibawa ke Leiden. Leiden itu Belanda. Karena memang koloni Belanda. Dibawa ke Syam, ke Thailand, Raja Syam. Ya, Boleh dipegang, Pak? boleh. Itu yang karena alam ini, alga, lichen, bakteri. Nah, ini natural destruction, yang ini kultural itu budaya manusia. Ini natural destruction, alga, lichen, bakteri itu kultural karena manusia. Pakai pestisida ini cara pembersihannya, yang alga, lichen, yang jamur atau itu pakai ini. Terus yang waktu ditemukan Raffles ini foto zaman Belanda dulu. Raffles menemukan Borobudur dalam kondisi terkubur mas ini. Nah, bersama dengan ini adalah stolennya ya ini mas. Ini dilupakan umat Buddha 1000 tahun lamanya ini. Ya, sehingga Borobudur menjadi dead monument. Setelah ini dibersihkan oleh Cornel Dorman ini 1815 ini. Ditemukan 1814, dibersihkan 1815 ini. Ya. Ini gitu. belum diperbaiki. Terkubur. Ini 3 teras bundar ini setelah terkubur itu terus dibersihkan ini 3 teras. Terus ini diresto, ini stupa paling besar ya, ini stupa-stupa melingkar ini. Iya. Hasilnya Van Erp itu ini, Van Erp itu seorang angkatan perang Belanda, tapi dia berduli dengan arkeologi. Selesai 1911 Indonesia belum hasilnya ya ini 42 meter sebelum tersambar petir. Iya. 1986 ini patah 7 meter. Sekarang dikasih penanggal petir 35 meter tinggi candi. Nah, ini hasilnya ini sekarang. Ya. Patahannya 7 meter ini 35. Berarti candi ini dulu sempat terkubur tanah ya iya, Pak ya? betul sekali. Pak. Seperti hutan belantara. Iya. Ya. Jadi 1000 tahun ini sudah tidak ada penghuni. Ya betul, koloni datang itu karena hasil membawa rempah-rempah dulu di Jawa, tidak ada yang orang akhirnya ya dia bisnisnya di Jawa ini untuk dibawa ke Belanda, rempah-rempah hasil cengkeh, merica dibawa. Akhirnya menguasai Jawa ini. Lah inilah jadi dikuasai Belanda. Setelah itu 60 tahun kemudian candi mengalami kemiringan ini. Karena tanahnya tadi Boro itu candi, Budur bukit, candi dibangun di atas bukit, erosi. Akhirnya tanahnya miring, masuk batunya ini interlocking ini membuka gini. Sehingga saluran air yang asli ini sudah tidak berfungsi nih. Oh. Harusnya lewat sini air. Terus penetrate-nya langsung ke dinding candi, hujan bocor kayak pancuran ini. Oh iya. Nah ini kalau tidak segera dibongkar akan mengalami kemelesekan terus, akan hancur candi. Akhirnya UNESCO yang membongkar 10 tahun lamanya ini. 1973, 1983. Jadi yang dinding-dinding ini UNESCO, yang stupa ini adalah Belandanya. 2 kali perbaikan. Sehingga Borobudur dimasukkan warisan budaya dunia karena diperbaiki oleh UNESCO. Berarti itu tuh udah bukan Itu milik UNESCO alaminya, sekarang. Pak. Oh, Udah milik. dapat bongkar, udah dapat betulin. Oh ya gitu, sudah kayak, dicor ini mbak, dinding-dinding dicor, Oh. dikasih pipa sebesar itu. Kalau nggak dikasih pipa sama cor, nggak kuat seperti ini. Kalau big holiday sampai 50.000 pengunjung, big holiday
Mbak mau naik nggak bisa, mau turun nggak bisa, karena ini bersentuhan gitu, nggak bisa. Mau naik gini nggak bisa. Big Holiday itu sampai 50.000 pengunjung. Itu yang puncaknya itu. Puncak waktu. Jadi nggak blesek dia. Iya. Ya. Akhirnya besok mau dibatasi 1.200 itu satu hari. Dijual secara online. Tiketnya agak mahal. Pasti karena dapat 3 fasilitas. Buat Desember Untuk itu. mengurangi jumlah pengunjung yang naik yang jelas Iya. Mas. Yang 50.000 ya hanya di tingkat bawah saja. Bawah itu namanya Kamadhatu. Kalau di India Kama Sutra, dunia nafsu. Jadi kalau hanya besok kalau hanya beli 50.000 sampai dunia nafsu saja. Karena terbelenggu karma. Ingat di sana digambarkan karma bagi wanita yang suka gosip atau hibah, dikutuk wajahnya jelek kayak monyet. Ada, reliefnya ada Mbak. Nanti kita tunjukkan di ruang yang kedua. Itu 800 tahun yang lalu orang yang suka gibah itu memang dikutuk wajahnya jelek kayak monyet. Kayak aku. Pak, bener nggak sih mitos Candi Borobudur ini dibangun sama jin katanya? Bukan, itu yang Prambanan, yang Candi Sewu Mas. Oh yang Sewu ya? Nah, yang Sewu itu kan Roro Jonggrang. Roro Jonggrang. Jadi Bandung Bondowoso itu kan membunuh Prabu Boko. Iya. Prabu Boko itu ayahnya Roro Jonggrang. Karena dia pemakan daging manusia yang Prabu Boko. Setelah dibunuh, dikejar sampai Ratu Boko. Di sana ada Candi Ratu Boko 3 kilo dari Prambanan Ratu Boko ke bukit gitu. Karena kecantikan si Roro Jonggrang, dia nggak mau dibunuh, ingin dipersunting anak itu sama Bandung. Tapi dia harus mengajukan mau dipersunting, dia mengajukan 2 syarat. Buatkan sumur Jalatunda, yang kedua 1000 candi. Setelah sumurnya jadi, Bandung Bondowoso suruh turun ke sumur, terus ditablak sama Roro Jonggrang agar dia mati, dendam kepada ayahnya. Tapi karena dia punya kesaktian, dia bisa keluar lagi. Mau dipersunting, syarat saya yang kedua belum kau penuhi. Apa? Buatkan 1000 candi. Dia disanggupi dengan menggunakan tenaga jin atau pasukannya si Bandung Bondowoso itu, makhluk-makhluk halus itu. Lah karena kelicikan si Roro Jonggrang, gadis-gadis Prambanan itu dikumpulkan, suruh membakar jerami. Terus mengeluarkan ayam berkokok. Lah waktu berkokok, pasukan Bandung itu lari tunggang langgang karena batasnya pembangunan candi sudah selesai. Padahal itu belum, kurang 1 waktu dihitung. Akhirnya suruh menghitung Roro Jonggrang itu. Dikutuk oleh kamulah yang ke-1000 oleh Bandung Bondowoso begitu. Nah menurut cerita gadis-gadis Prambanan itu dikutuk menjadi perawan-perawan tua karena menggagalkan pembuatan 1000 candi. Apa itu kutukan sampai sekarang apa enggak belum disurvei lagi. Tapi kalau relik Borobudur ini berarti beneran pembangunan oleh manusia oleh ya? manusia karena 4 generasi Mas. Iya. Terus 80 tahun 4 generasi gitu. Ya itu. Betul. Jadi dengan generasi itulah jelas nyata karena ada prasastinya nyata. 800 tahunnya. Dijaga sama keluarga-keluarganya. Iya. Itu. Ini yang miring tadi Mas ini. Kita tunjukkan. Nah, ini kan miring. Kemiringan. Nah, kemiringan terus dicor ini. Terus pipanya ini. Nah, ini sebelum, ini sesudah, sebelum sesudah. Ini Belanda, ini UNESCO.